Selamat siang Bu Juli, Pak Herbi dan juga Pak Ceri. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan kantor Angkasa Pura Property yang sudah saya desain sesuai dengan hasil analisis dan kebutuhan pengguna pada masa pandemi, serta merespon aspek regulasi green design pada gedung GB Tower. Dalam latar belakang bahwa belakangan ini banyak perusahaan BUMN memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas kerja produktif, inovatif, dan juga disiplin. Hal ini juga bertujuan untuk adanya peningkatan target pasar yang akan berhubungan dengan budaya organisasi suatu perusahaan. Memiliki budaya organisasi dapat sangat mempengaruhi perilaku karakter karyawan. Kekuatan dari budaya tersebut akan sangat berpengaruh untuk membentuk perilaku karyawan. Dalam bisnis perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang properti, PT Angkasa Pura Persero memberikan kepercayaan untuk mengembangkan lahan dan membangun fasilitas-fasilitas properti dan komersial yang dimiliki baik di dalam maupun di luar area bandara untuk mencapai realisasi konsep Airport City. Konsep Airport City memegang peranan yang penting. Hal ini dikarenakan proses bisnis yang dijalankan akan terintegrasi. Layanan dan fasilitas properti dirancang untuk mempermudah penumpang selama berada di sekitar area bandara, yang pada akhirnya aktivitas ekonomi di bandara akan semakin mudah dan berkembang lebih pesat. Dalam hal ini, agar proses perancangan interior dapat memenuhi kebutuhan kualitas dari perusahaan, maka dibutuhkan ide perencanaan konsep yang sesuai. Sebelum merancang, perlu diketahui keinginan dan kebutuhan pengguna dalam rumusan masalah dan tujuan perencanaannya. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan suasana interior yang mengandung ciri budaya perusahaan dengan inovatif dan nyaman, serta memenuhi psikologis pekerja. Yang kedua, cara memaksimalkan efisiensi fasilitas agar memiliki area penyimpanan mudah dijangkau. Yang ketiga, menghadirkan sirkulasi sesuai aktivitas kebiasaannya. Yang keempat, meminimalisir penyebaran virus sesuai konsep materialnya. Ini adalah data lokasi hasil observasi kantor Angkasa Pura Property berada di Saina Tower, Jakarta Pusat. Lalu di bawah ini terdapat data klien meliputi para dewan direksi dan juga dewan komisaris. Terdapat logo identitas perusahaan hasil analisis. Dari logo, warna, suasana, dan material, terdapat banyak hal dari filosofi logo, di mana warna biru melambangkan langit atau angkasa, lalu simbol melambangkan give and take dengan prinsip kemuliaan, pelayanan, dan profesionalisme, serta adanya kebersamaan. Lalu ini adalah SWOT existing Angkasa Pura, di mana salah satu kekurangannya yaitu pada keterbatasan tempat penyimpanan arsip. Lalu ini adalah wawancara karyawan kantor untuk memberikan ide lebih lanjut dalam tahap mendesain. Selanjutnya, terdapat tabel program ruang, lalu di samping kanan ada hasil kedekatan ruangnya. Salah satu contohnya area ruang meeting dan ruang direktur dibuat berdampingan sehingga tidak perlu menempuh jarak jauh lagi. Berikut adalah alur sirkulasi di mana kita dapat melihat masing-masing jabatan para pekerja di area manakah mereka sering menghabiskan waktu. Ini adalah zoning terpilih. Salah satu contoh pentingnya pada aspek protokol kesehatan, di mana area workstation ditempatkan pada satu blok yang sama, sehingga tidak akan ke area lain kecuali kepentingan tertentu. Lalu untuk grouping, contoh pentingnya yaitu pada ruang server, di mana terletak pada area belakang zona privat, berdampingan dengan zona privat lainnya seperti ruang direktur, untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, penemuan konsep citra sesuai brainstorming, di mana hasilnya berasal dari lokasi, target pasar, logo, sejarah, pengguna, dan jasa pelayanan, yang akan memunculkan tema professionalism in contemporary modern with a touch of nature, dengan kata kunci citra profesional, pertumbuhan, natural, dan juga kepercayaan. Lalu adanya brainstorming konsep warna dan juga suasana, diambil dari sifat kawasan bandara yaitu terpercaya, inspirasi lokal, profesionalisme, dan inovatif. Maka warna yang muncul yaitu netral, meliputi putih dan abu. Putih implementasi dari kesan bersih, steril, merespon protokol kesehatan. Dan abu mempunyai sifat tanggung jawab dan juga serius. Yang kedua yaitu luxury, meliputi ungu dengan sifat kemewahan, hidup modern bergengsi. Dengan kata lain, makmur dan juga bijaksana. Yang ketiga, terdapat lingkungan meliputi hijau dan coklat. Hijau memberikan kesan alam, pertumbuhan, dan juga amanah.
dan coklat memberikan kesan jujur dapat diandalkan pondasi yang kuat. Lalu terdapat langit atau angkasa meliputi biru tua, sifatnya percaya diri dan tenang. Yang terakhir ada suntikan energi meliputi warna emas atau oranye, memberikan kreativitas dan asal warna ini dari target pasar kalangan atas. Selanjutnya, tema dan style yaitu natural dengan bauran karakter profesional pada gaya modern kontemporer. Untuk konsep bahan, material, mudah dibersihkan, merespon protokol kesehatan, tingkat ketahanan yang kuat, alami, dan adanya kesan modern dengan pola bentuk geometris. Nah, ini untuk bentuknya geometris pola garis karena sifatnya tegas, identik dengan keseriusan dan profesional dalam kantor. Konsep pecahayan, penerapan dari strategi keberlanjutan, salah satu contohnya seperti mengganti lampu biasa menjadi lampu LED dan menggunakan light shelves. Konsep penghawaan memakai AC sentral GB Tower, solusi pendukungnya memakai air purifier menjaga kualitas udara. Konsep keamanan, penyediaan sudut furnitur tajam dan sudut gelap atau yang sulit dimonitor. Lalu konsep ergonomi mengkategorikan area yang punya fungsi sama berdekatan. Ini strategi memunculkan green design pada konsep perancangan. Dari segi material ramah lingkungan, elemen vegetasi, penghawaan, dan juga pencahayaan alami. Nah, ini untuk layout keseluruhan, di mana area workstation ada 2 di samping bagian kiri sebagai bawahan tugas dari direktur, untuk sebelah kanan dari kepala divisi. Ini aksonometri kiri dan kanannya. Selanjutnya tampak depan saat masuk area kantor. Ini untuk fasad arah masuk dari lift, terlihat area lounge resepsionisnya. Lalu isometri ruang khusus kepala divisi di mana dalam aspek sensori kita melihat secara visual adanya naikan tangga, tujuannya untuk membedakan tujuan penugasan di kantor. Aspek ergonomi alur sirkulasinya telah merespon protokol kesehatan berjarak 1-2 meter antar meja. Selain itu, workstation juga berdampingan dengan kepala divisi karena staf membutuhkannya. Juga tujuan untuk monitor para staf sehingga mempermudah jarak tempuhnya juga. Aspek konsep di mana warna dominan coklat, sifatnya itu tangguh, kuat, sesuai citra kantor. Nah, ini untuk furniture plan dan juga wall and floor plan-nya beserta kelengkapan keterangannya. Ini untuk ceiling dan juga electrical plan-nya. Lalu ini untuk potongan A, kepala divisi, beserta penjelasan umum dan juga ada keterangan wall floor finish dan furniture finish-nya. Kemudian ini potongan B, ini potongan C, dan juga yang terakhir di kepala divisi ada potongan D. Lalu ini untuk perspektifnya dan juga ada penjelasan secara umum tentang ruang kepala divisi ini di mana kolom utama memakai wallpaper marble krema dengan warna krem gold sesuai implementasi dari target pasar kantor guna akan memberikan mood pekerja agar lebih inovatif. Mendukung aspek green design, hemat energi, meminimalisir virus, mudah dibersihkan, memakai partisi kaca. Custom furniture kursi dengan adanya pemisah di tengah difungsionalkan juga sebagai meja kecil. Selain itu, ada juga aspek penting pandemi dalam berjaga jarak. Partisi ornamen geometris kaku material kayu yang memiliki arah seperti simbol pemersatu untuk mencapai tujuan penting keberhasilan kantor dengan citra pertumbuhan. Adanya juga naikan tangga 30 cm bertujuan memberi kesan perbedaan area berdasarkan tugas yang berbeda. Furnitur dominan memakai bahan kayu yang memberikan kesan ketahanan yang kuat, pondasi, dapat diandalkan, dan akan terus memperingati citra profesionalisme kantor. Untuk ruang khusus kedua yaitu pada area resepsionis yang terlihat pada isometri ini. Ini untuk furnitur dan wall floor plan-nya beserta kelengkapan keterangan. Lalu ini ada ceiling dan electrical plan-nya. Kemudian ini untuk potongan A. Lalu masuk ke dalam potongan B. Ini potongan C. Dan juga yang terakhir potongan D. Ini untuk perspektif ruang resepsionis dengan penjelasan di mana kolom utama juga dipasang wallpaper marble krema gold implementasi dari target pasar kalangan atas. Lalu furnitur meja counter berbentuk kaku dinamis yang terlihat seperti 3 stack implementasi dari kawasan bandara
yang terus menjulang tinggi ke atas langit guna mencapai citra pertumbuhan kantor. Lalu untuk backdrop terdapat kotak persegi warna ungu dan bentuknya seperti mirror dengan sebelahnya untuk menghadirkan simbol persatuan. Guna tamu memiliki citra kepercayaan terhadap kantor Angkasa Pura Properti ini. Lalu kemudian ada juga daun siling. Kayu jati memberi kesan kokoh, kuat, dan berusaha mendekatkan diri pada tamu untuk memberikan citra kepercayaan. Yang terakhir ada juga furnitur meja counter pada bagian tengah bentuknya turun ke bawah, fungsinya agar tamu mudah mengeluarkan atau menaruh kepentingan pribadi mereka dan memunculkan citra profesional pada kantor. Selanjutnya ini detail kantor pada ruang khususnya. Nah, ini memasuki implementasi desain meja counter di resepsionis yang menggunakan bentuk garis memberikan istilah keadaan yang melesat menusuk ke arah langit, di mana terjadi pertumbuhan pada kawasan bandara. Sifat garis juga sesuai dengan citra, yaitu stabil, tegas, jantan, dan juga tajam. Lalu untuk desain development-nya diambil dari strata piramida, di mana berasal dari konsep brainstorming, citra pada lokasi existing kantor di Jakarta Pusat. Terlihat target pasarnya yaitu kalangan atas, di mana stratifikasi sosial akan memberikan arti bahwa bagian paling tertinggi adalah kasta tertinggi, yaitu orang-orang elit. Terus ini ada gambar referensi bentuk, lalu hasil sketsa studi awal, kemudian di gambar bagian kiri ini adalah hasil akhir counter sesuai konsep. Kemudian ini analisis meja counter sudah berdasarkan aspek kegiatan kebutuhan, teknis, estetis, ergonomis, dan cara counter dibawa ke dalam gedung GB Tower. Lanjut, pembuatan counter sudah berdasarkan analisis data, inventaris, pemilihan bahan, dan strukturnya. Nah, ini untuk perspektif meja counter terdapat konsep warna dan implementasi material perspektif dan juga penjelasan akhirnya. Selanjutnya ini implementasi desain furnitur meja, workstation, sama juga diambil dari strata piramida. Kemudian sudah berdasarkan analisis juga aspek fungsi-fungsi dan bagian modul untuk dibawa masuk ke dalam GB Tower. Ini untuk data inventaris, gambar kerja, dan analisis pemilihan bahan meja workstation. Nah, ini perspektif meja workstation-nya dengan penjelasan bahwa permasalahan yang ada pada kantor existing yaitu kekurangan tempat penyimpanan arsip. Maka di sini sudah terlihat terdapat 3 rak sesuai dengan kebutuhan staff. Selanjutnya masuk ke dalam material konstruksi. Lantai ruang khusus kepala divisi menggunakan sistem raised floor dengan finishing menggunakan carpet tile warna krem coklat untuk menanamkan suasana keseriusan pada tugas yang mereka jalankan. Merespon aspek psikologis warna ruang juga. Terus juga untuk jabatan kepala divisi lebih tinggi dari staf, maka warna karpet juga dibedakan dengan sifat warna menunjukkan adanya suatu kekuatan, pondasi, dan juga awet. Ada juga keuntungan memakai karpet tile untuk meredam suara bising. Kemudian untuk selanjutnya, pada dinding ruang khusus kepala divisi memakai kaca partisi dengan kusen profil M aluminium YKK 3 inci, mengaplikasikan partisi dengan material kaca untuk mempermudah staf di workstation melihat ke dalam ruang kepala divisi apakah masih terdapat staf lain yang sedang berbicara dan mendiskusikan tentang tugasnya. Karena ruang kepala divisi lumayan kecil dan per meja hanya diperbolehkan 1-2 tamu saja, mengingat adanya pandemi COVID ini masih berlangsung. Selanjutnya material kaca juga sudah dipertimbangkan melalui aspek green design dalam penghematan energi. Cahaya alami akan mudah masuk dan terpancar ke ruang lain. Otomatis pada pagi hari sampai siang hari memanfaatkan cahaya alami dan mematikan listrik lampu agar tidak boros. Lalu untuk ceiling menggunakan ceiling ruang khusus resepsionis menggunakan kayu jati lumber sharing. Sifat dari material kayu adalah bahan yang kuat, awet, pondasi visual yang simple, tegas, sesuai citra perusahaan dan juga karakter pekerja. Lalu untuk yang terakhir, terdapat topik ergonomi yang menurut saya itu paling penting, yaitu dalam hal pengendalian bising dan juga emotional ergonomics, di mana keduanya dapat mempengaruhi psikologi manusia, cara berpikir, cara bertindak, dan juga lainnya. Maka di sini sudah diketahui masalah pada kantor existing, lalu akan lanjut ke tahap membuat solusi masalah
dan terakhir analisis implementasi yang sesuai kebutuhan pengguna kantor Angkasa Pura Property. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.